新年快乐，新年好，恭喜恭喜. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudari yang merayakannya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Kristus Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Anugerah yang paling menakjubkan, Allah menyelamatkan kita, manusia penuh dosa, yang terhilang tetapi dianugerahkan keselamatan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tapi kasih Tuhan yang ajaib telah menyelamatkan kita lewat karya agungnya, karya keselamatan di atas kayu salib. Jangan biarkan dosa kita menjadi penghalang bagi kita untuk menyembah Tuhan. Tapi biarlah kita memohon pertolongan Tuhan secara pribadi, supaya Tuhan melayakan kita untuk menyembah Dia. Tuhan melayakan kita untuk memuji nama-Nya, dan kita boleh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Biarlah penyembahan kita, pujian kita, ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kita naikkan kembali, katakan, ya Tuhan, bila ajal hamba-Mu tiba, tapi biarlah kami kedapatan tetap setia di dalam Tuhan. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat,
cinta-Mu kami beroleh selamat. Kami manusia yang terhilang, kami manusia yang penuh dosa, kami yang sesungguhnya binasa. Tapi kasih Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan yang memberikan arti di dalam hidup kami. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh sadar bahwa ada pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh sadar kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bukti kasih Tuhan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan bagi kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami penuh dengan dosa dan sesungguhnya kami tidak layak menghadap hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan berkenan menyucikan kami, menguduskan kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Dan ibadah kami Tuhan tidak menjadi sia-sia. Pujian kami boleh sampai kepada Tuhan. Penyembahan kami boleh menyukakan hati Bapa. Dan kami Tuhan boleh diberkati oleh Engkau lewat firman Tuhan yang kami dengar. Dan hidup kami berubah oleh firman-Mu. Tuhan, kami tidak ingin ibadah saat ini berlalu sia-sia. Tapi sungguh Tuhan, kami rindu setiap jiwa, setiap hati boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Setiap hati boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan setiap hati boleh dipersembahkan untuk Engkau, dibasuh, dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan baru. Kami boleh memperoleh anugerah yang besar daripada Tuhan. Dan hidup kami boleh berubah lebih baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang merayakan tahun baru Imlek. Tuhan juga akan terus memberkati supaya kami merayakannya di dalam Kristus. Kami merayakannya di dalam ucapan syukur karena Tuhan yang menjadikan hari ini ada. Terima kasih Tuhan, kami rindu penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bertatalah atas ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita akan membaca bersama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah membuktikan kasih-Nya bagi kita melalui karya di atas kayu salib. Dan apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat untuk Allah kita. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu memuji Dia dengan sungguh-sungguh, menyembah Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku, dan biarlah ku sembah Engkau, Yesus Tuhanku, ku sembah.
dagingku habis lenyap. Tetap Engkau Tuhan Allah, kekuatan kami. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Engkau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Kita yang telah menerima anugerah keselamatan dan hidup di dalam kemurahan Tuhan, maka kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sama-sama, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Begitu besar kasih Allah pada kita, maka diberkatilah anak cucunya bagi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita lewat pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Saya akan memimpin kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami boleh diberikan kesempatan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia khususnya. Kami juga mau bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kami percaya kami boleh melalui masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh dunia dan juga dihadapi oleh negara kami. Pertolongan Tuhan begitu besar bagi kami sehingga kami boleh melaluinya sampai saat ini. Tuhan, banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemimpin bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan pun tidak pernah tinggal diam atas apa yang terjadi. Biarlah kami terus memohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan memberikan hikmat senantiasa. Tambahkan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, maupun pejabat-pejabat, baik yang di pusat maupun di daerah, maupun pemimpin-pemimpin masyarakat. Tuhan yang akan terus berikan mereka hikmat dan hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan di dalam segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan pulihkan keadaan dunia, pulihkan keadaan negeri ini, sehingga semuanya boleh kembali berjalan dengan lancar dan baik. Ekonomi boleh pulih, sosial pun boleh terjalin dengan baik kembali, pendidikan pun boleh kembali terjalin dengan baik. Dan juga ya Tuhan, keamanan atas negeri ini kami juga berdoa, Tuhan yang senantiasa memelihara, sehingga boleh terus tentram dan damai. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin banyak juga saudara-saudari kami yang terkena di dalam bencana alam yang terjadi. Tuhan, biarlah bantuan pun boleh tersalurkan tepat pada sasaran, dan mereka pun boleh diatasi dan ditangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajar juga kami untuk peduli bagi orang-orang di sekitar kami ataupun orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkenan memulihkan negeri kami berserah di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, kami yang mungkin berpisah satu sama lain, beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah Tuhan kasih-Mu yang terus mengikat kami menjadi satu di dalam Tuhan. Kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Kami boleh tetap haus akan Tuhan. Dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Sehingga pada saat keadaan membaik, kami boleh kembali berkumpul bersama, beribadah di dalam Tuhan, menyembah Tuhan bersama di dalam rumah Tuhan. Bapa yang akan memberkati iman Koranian kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Bapa, berkati juga ya Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam gereja-Mu. Tuhan yang akan bukakan jalan yang terbaik, dan Tuhan juga yang akan menolong kami. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga. Tuhan juga memberkati supaya kami boleh hidup menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa memohon Tuhan menjadi kepala di dalam rumah tangga kami,
memimpin dan memberkati kami, sehingga kami hidup rukun, hidup damai satu sama lain. Dan juga Tuhan, di dalam segala permasalahan dihadapi, baik ekonomi, baik pekerjaan, maupun pergumulan yang lain, biarlah boleh dibicarakan bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan yang akan melembutkan hati satu sama lain, sehingga di dalam kami hidup sebagai pasangan suami istri, kami pun boleh berkomunikasi dengan indah satu sama lain. Tuhan yang menghiasi rumah tangga kami, Tuhan yang memelihara dan mencintai kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan orang tua kami di dalam masa tua mereka. Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan iman di dalam Engkau, dan sehingga mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam satu nama, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menyempurnakan. Dan biarlah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami pula berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa rindu, haus akan firman dan kebenarannya di dalam hidup kita, seperti rusa yang merindukan air sungai. Biarlah jiwa kita haus merindukan firman Tuhan, haus merindukan Tuhan, dan kita senantiasa rindu mencari Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dialah Tuhan yang sungguh indah, Tuhan yang menyelamatkan engkau dan saya, Tuhan yang berarti dalam hidup kita, Tuhan yang mengasihi kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau
Shalom, jemaat Sion HK yang dikasihi oleh Tuhan, dan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kembali pada minggu ini kami dikumpulkan Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan isi hati dari Tuhan. Engkau telah mendengarkan curahan isi hati kami melalui kata-kata pujian yang kami naikkan. Engkau mendengar curahan isi hati kami melalui doa-doa yang kami naikkan. Dan saat ini ya Bapa, berbicaralah, curahkan isi hatimu. Buat kami mengerti, berikan kami pendengaran rohani. Buka hati kami, urapi hambamu, urapi setiap anak-anakmu yang di rumah, dimanapun anak-anakmu berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hadirat Tuhan ada di tempat mereka, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih dan perbuatan. Saya bacakan dulu kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara lihat kalimat bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Dan kita melihat kalimat dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, pada saat kita membaca ayat tersebut, kita tahu bahwa di ayat sebelum ayat 17 dan 18, penulis 1 Yohanes pasal 3 menyatakan satu perbandingan, yaitu Kain dengan Kristus. Saudara, kalau kita lihat di ayat 11 dan ayat yang ke-12, dinyatakan di situ bahwa sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, Kain di dalam tulisan Yohanes ini diangkat dan dibandingkan dengan Kristus yang telah berkorban dan menyerahkan nyawanya. Kalau Yohanes yang kita bacakan ayatnya tadi berkata, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalamnya? Yaitu ketika orang dengan perbuatan dan dalam kebenaran menyatakan kasihnya. Kita tahu Kain diberi kesempatan membawa persembahan bersama dengan Habel. Tetapi kebenciannya mengorbankan kehidupannya dan membawa dia mengorbankan kehidupan orang lain. Kain dikatakan sebagai contoh dari si jahat, berasal dari si jahat. Ketika bicara tentang harus saling mengasihi, dikontraskan dengan Kristus yang telah menyerahkan nyawanya dibanding dengan Kain. Saudara, karena itu ketika bicara tentang kasih dan perbuatan, maka kasih Kristus yang menjadi tanda kutip motivator. Saudara, artinya apa? Oleh objek kasih tidak menentukan apakah kita bisa mengasihi atau tidak. Tetapi subjek yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menentukan segala. Kita nggak bisa berkata bahwa untuk mengasihi, kita
membutuhkan lingkungan tertentu. Untuk bisa mengasihi, kita meminta, menuntut objek yang kita kasihi dalam respon tertentu. Bagi orang yang memiliki kasih Kristus, dia bukan menyatakan kasihnya berdasarkan objek yang dia kasihi, berdasarkan respon objek yang dia kasihi, berdasarkan respon orang yang dia kasihi, tetapi berdasarkan kasih Kristus yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, kita tahu Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi saudara, kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 3 16 ini, kasih Kristus itu yang telah menyerahkan nyawanya menjadi pendorong untuk kita mengasihi. Saudara, kalau kita melihat, ini suasana Imlek nih. Ya. Saya juga pakai merah-merah. Oh, saya kasihkan angpau nih. Saya tunggu dulu. Saya kasihkan berdasarkan dia kasihnya berapa. Kan begitu kan? Di dalam dunia. Di dalam hal memberi, saya tunggu dulu. Saya ingat dulu. Dulu anak saya menikah, dia datang apa enggak? Saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini, sepertinya kita membiarkan objek kasih yang menerima kasih kita itu menentukan kita bisa mengasihi apa tidak. Nah, Yohanes berbeda. Yohanes menampilkan bahwa kita mengasihi harus berdasarkan kasih Kristus yang di dalam diri kita. Yang bekerja, yang memotivasi kita. Nah, apa kasih Kristus yang memotivasi kita? Saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, saudara. Jadi bukan pilihan. Bukan sebuah opsional, saudara. Bukan bisa memilih. Tapi wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang kasih dan perbuatan, saya mengajak kita melihat bagaimana teladan kasih Kristus. Apa yang telah diperbuat Kristus di dalam mewujudkan kasih dari sorga untuk hidup kita. Kita bandingkan bersama-sama dengan melihat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Saudara lihat. Yang pertama ketika bicara tentang kasih dan perbuatan, ayat di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Kasih terungkap dengan sungguh-sungguh menolong orang yang memerlukan bantuan. Yaitu dengan membagi harta milik kita dengan mereka. Kalau kita melihat dari ungkapan Yakobus pasal 2 ini, ayat 14 sampai 17, kesimpulan saya melihat bahwa kasih terungkap dengan sungguh-sungguh menolong orang yang memerlukan bantuan. Yaitu dengan membagi harta milik kita dengan mereka. Saudara, kapankah ayat Yakobus berbicara tentang membagi harta milik kita dengan orang yang kita kasihi? Mari saya bacakan ayatnya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga dengan halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, apa maksud Yakobus dari ayat yang kita baca tadi? Saudara,
di masa itu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan adalah tidak tercukupinya kebutuhan dasar untuk hidup. Nah, itu bukti orang tersebut miskin. Jadi ketika Yakobus berkata bahwa kalau kamu mempunyai iman, tapi kamu tidak melakukan dalam kehidupanmu perbuatan mengasihi saudaramu, yang jelas tidak punya pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, imanmu itu hakikatnya adalah mati. Saudara, pada saat Yakobus berkata tidak punya makanan, tidak punya pakaian, di masa sekarang saja untuk kondisi orang yang sampai tidak punya makanan dan tidak punya pakaian, kita tahu itu miskin sekali, sangat berkekurangan. Ini zaman yang sudah begitu maju. Kita bisa beli pakaian bukan hanya untuk pakai, untuk penampilan, untuk fashion, saudara. Ada orang yang fashionable, harus pakai merek tertentu segala macam. Dan saudara lihat, Yakobus pada masa itu melihat kekurangan-kekurangan orang-orang percaya. Dan di masa itu, saudara, bukan bicara tentang transportasi seperti kita, mobil, motor, ya, gadget yang dipakai. Masa itu, Yakobus berkata kalau sampai nggak punya makan, nggak punya pakaian, dan kita yang punya melihat dan tidak membantu. Lalu kita berteriak, kita berbakti pada Tuhan. Kita punya iman. Yakobus berkata, imanmu hakikatnya mati. Kenapa? Karena Yakobus memasukkan golongan itu golongan miskin. Kok nggak ditolong? Saudara, maka saya mau sampaikan bahwa kasih tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kasih tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tema kita hari ini, kasih dan perbuatan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, masih ingatkah kita di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So mari kita berhenti sejenak di slide ini. Perhatikan. Kalimat janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir apa? So ini adalah rangkaian daripada pelayanan Yesus dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Di dalam pelayanan khotbah di bukit, dalam seluruh pelayanan ketika Yesus menyampaikan ajarannya, Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir. Akan makan, akan minum, akan pakaian. So ingat ketiga hal ini adalah hal yang mendasar, kebutuhan sangat dasar. Yesus berkata, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah kenapa Yesus bilang jangan khawatir? Karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi pertanyaan saya, berarti kalau orang kaya gimana? Kan orang kaya tidak perlu khawatir apa yang dimakan. Kalau orang kaya dia tidak akan memusingkan apa yang dia minum. Apa yang dia pakai. Level orang-orang yang sangat berkecukupan, makannya aja harganya udah beda. Saudara, minumnya udah beda. Pakainya udah beda sekali. Jadi ketika Yesus mengatakan kalimat ini, apakah kalimat ini berarti hanya untuk orang yang gak punya? Seperti Yakobus berkata. Kalau engkau melihat orang tidak punya pakaian, tidak punya makanan, engkau harus tolong. Dan Yesus ketika berkata janganlah kamu khawatir, berarti ini untuk orang miskin aja. Perhatikan baik-baik. Bagian ayat ini, saya percaya pengajaran Yesus ini berlaku untuk semua. Bukan hanya untuk orang yang tidak punya. Tetapi juga untuk orang yang dalam segala kecukupan.
Karena ayat ini tidak mengecualikan orang kaya atau orang yang sangat berkecukupan. Kalimat janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Saudara, ini berarti kepada orang-orang yang memilikinya, mereka juga harus tahu untuk membagikannya, mewujudkannya dalam perbuatan mengasihi orang yang gak punya. Saudara, bukankah Yakobus ketika berkata, tunjukkan iman dengan perbuatan. Kalau engkau lihat yang tidak punya. Kepada siapa Yakobus berkata? Saudara jangan lupa, dalam Yakobus pasal yang selanjutnya kita baca. Yakobus menegur orang-orang kaya. Yakobus menegur orang-orang yang punya. Yakobus berkata, jangan sombong dengan kekayaanmu. Engkau harus mengingat orang-orang yang gak punya. Nah saudara, perbuatan ini yang dituntut oleh Yakobus kepada mereka yang berkata punya iman. Tetapi ketika mereka membagikan sesuatu kepunyaan mereka yang begitu berlebihan, mereka takut kekurangan. Kepada orang yang berlebihan di dalam pakaian, waktu membeli mereka khawatir. Di dalam melihat orang yang begitu membutuhkan kebutuhan dasar dalam hal minum, makan, pakai. Orang-orang yang punya ini, apakah siap untuk membagikan itu semua? Soalnya yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang yang punya tidak siap membagikannya, ketika mereka sendiri takut apa yang dibagikan mereka kekurangan, disitulah saya percaya, termasuk orang-orang yang berkelebihan, orang-orang kaya, melalui ayat ini, Yesus juga menyatakan mereka juga tidak perlu khawatir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik orang yang tidak punya, yang sangat punya kebutuhan dasar, sampai orang yang punya, semua punya Bapa yang sama. Bapa yang di surga juga tahu kebutuhan mereka. Tetapi ayat ini menjadi sebuah ujian terhadap mereka yang punya segala-galanya, tetapi tidak mewujudkan dalam perbuatan kasih kepada sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita lihat Yesus melanjutkan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan hal yang rohani. Soal apa yang rohani? Jelas Yakobus berkata, ketika engkau menolong yang kebutuhan dasarnya begitu kurang, makan, pakai, minum, saudara, itu adalah mendahulukan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau sedang melakukan kebenaran. Kalau berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Yakobus, maka tindakan nilai-nilai kerajaan diterapkan dan kebenaran dilakukan adalah ketika seorang yang mengaku punya iman dalam segala yang dia punya, dia berani praktekkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka sekali lagi Yesus berkata di Matius 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara saya tidak perlu khawatir berkata, wah kalimat Yesus ini untuk saya yang kurang, untuk saya yang masih kurang makan, minum, pakai. Enggak saudara. Karena orang yang punya pun dalam keadaan kekhawatiran ketika memberi, Yesus pun nasihatkan, engkau gak perlu khawatir. Saya ingat orang kaya mengikut Yesus, bukankah kekhawatiran dia untuk meninggalkan semua hartanya? Yesus katakan, bagikan hartamu, jual, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Justru kepada mereka yang punya, yang kaya, kepada mereka dihadapkan sebuah ujian yang jauh lebih besar. Pada saat punya, relakan berbagi. Ketika dia punya, sadarkah ada bagian daripada saudaraku yang kekurangan di dalam hartaku. Ketika mereka punya, apakah mereka bertanya, apa maksud Tuhan menitipkan harta? Ingat, harta itu titipan. Ingat, apa yang kita punya, Tuhan menguji kita, mengelolanya dengan baik. Yang kita miliki adalah sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, ketika Yesus berkata, dahulukan kerajaan dan kebenarannya, saudara harus memutuskan untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam perbuatan saudara, di dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya Yakobus berkata, kalau kau lihat saudaramu butuh pakaian,
Jangan bilang pergilah dengan selamat. Kasih dong pakaian. Kalau kau lihat dia lapar, jangan berkata, udah pulang dengan kenyang. Kasih makan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, kasih dan perbuatan. Saudara, menolak membagi makanan, pakaian, atau harta untuk menolong orang lain yang benar-benar memerlukan bantuan adalah bukti kita menutup hati terhadap mereka. Saudara, hal ini kalau saudara baca ada di Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 11. Saudara jangan berkata, "Wih, firman Tuhan hari ini udah tanggal 12 Februari Imlek. Udah tanggal 14 hari kasih sayang." Saudara bukan hanya merayakan. Kita ambil hal yang baik, positif. Bahwa melalui itu kita memperhatikan kelemahan kekurangan orang. Nah saudara jangan hanya senang petik angpau. Saudara kasih angpau gak? Begitu. Saudara jangan cuma suka terima coklat anak-anak muda. Ya, Valentine, terima bunga. Saudara juga ditanya, sudahkah kita menabur? Karena yang menabur itu yang menuai. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat hal yang kedua, kasih dan perbuatan. Menolak berbagi, menolak membagi makanan, pakaian, atau harta untuk menolong orang lain yang benar-benar memerlukan bantuan adalah bukti kita menutup hati terhadap mereka. Saya kasihkan. Kita melihat sebuah bukti di Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Perhatikan kalimat yang di slide saudara. Janganlah engkau menegarkan hati. Janganlah menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Menggenggam tangan, ini jari-jari kita itu gak terbuka. Artinya gak murah hati, pelit, saudara, kikir. Selanjutnya dikatakan, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saya lanjutkan ayat 9 dan 10. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Pikiran yang bagaimana? Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa untuknya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Perhatikan kalimat. Engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Saudara, rahasia di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat mengagumkan. Di ayat 10 dikatakan, sebab oleh karena hal itulah Allahmu akan memberkati engkau. Dalam hal apa? Hal itulah. Perhatikan ayat sebelumnya. Ketika kita membuka tangan, tidak menegarkan hati, kita membuka tangan memberikan pertolongan kepada saudara kita. Saudara, Tuhan berkata dengan tegas, karena hal itulah Tuhan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Saudara mau diberkati? Saudara dalam usaha pekerjaanmu maukah engkau diberkati? Dan Alkitab menyatakan jelas. Ketika kita dengan tangan terbuka menabur untuk saudara kita yang kekurangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan di dalam Ulangan 15 ayat 10-11. Itu jelas mengingatkan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas, yang miskin di negerimu.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini jelas firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita. Saudara, jangan ketika kita menolong orang, lalu kita justru kesal sama orang itu. Ini orang kok selalu miskin melulu, susah melulu, mau ditolong melulu. Saudara, kalau memang Tuhan mengizinkan kita dalam situasi dan keadaan demikian, saudara, itu sebuah ujian Tuhan terhadap karakter kita. Bagaimana kita percaya bahwa harta itu adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan. Harta itu adalah bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, menolong mereka dalam kesusahan. Saudara, dengan kalimat-kalimat yang lugas, Ulangan berkata, jangan genggam tanganmu, longgarkan jari-jarimu, berikan pertolongan. Saudara, bukankah sangat jelas? Saya tidak perlu terangkan lebih dalam lagi. Oleh karena itu mari kita ingat, di ayat yang di awal kita baca ketika masuk firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, mari ambil waktu sejenak, renungkan perkataan ini. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita? Gak mungkin kasih Allah menetap di hati orang dursila. Karena Ulangan memakai kata dursila. Ketika seseorang berpikir untuk tidak mau berbagi, bahkan ketika melihat orang yang susah, dia kesal sama orang tersebut dan merasa dibebani oleh saudara yang susah. Maka saudara, Alkitab berkata, bagaimana kasih Allah bisa ada tempat di mana hati itu sudah memberikan tempat kepada rasa kikir, pelit, rasa yang dimana penuh dengan tidak kerelaan untuk memberi. Kasih Allah tidak mungkin berdampingan dengan hati yang diisi oleh keserakahan seperti itu. Saudara, ingat baik-baik, kasih dan perbuatan telah Yesus Kristus nyatakan di atas kayu salib sampai mengorbankan nyawanya. Dan hari ini di momen yang begitu indah, kita baru selesai Sintia, Imlek, kita hari ini tepat di hari kasih sayang. Pertanyaannya adalah, Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu saat ini untuk hal apa? Lihat sekitarmu, lihat sekelilingmu, apa yang Tuhan gerakkan hatimu untuk lakukan. Maukah saudara? Bersediakah saudara? Jawab ini di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa saudara melakukan apa yang saudara dengar dari firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kasih yang dibawa dari surga. Engkau bukan hanya berkata tentang kasih, tapi Engkau buktikan ketika menyerahkan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib karena mengasihi kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Dan karena Tuhan menyerahkan nyawa untuk kami, maka kami belum sampai menyerahkan nyawa untuk mengasihi saudara kami. Ada sekitar kami, Tuhan, kalau orang-orang yang kesusahan dalam makan, dalam minum, dalam pakaian, kesusahan dalam kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, Tuhan, biarlah Engkau menolong kami mengulurkan tangan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mengeraskan, menutup pintu hati kami, sehingga membiarkan teriakan-teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami gentar kepada firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, kalau mereka berseru kepada Tuhan, maka kalau mereka berseru karena kami yang tidak rela mengeluarkan tangan, maka kami berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ajar kami, supaya iman kami ini bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Terima kasih untuk kesempatan kami berada dalam satu situasi di mana kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan. Kami tidak mau menyalahkan situasi kami. Kami tidak mau menyalahkan lingkungan kami. Tapi kami mau berdiri tegak. Kami mau berkata, harta kami milik Tuhan. Harta kami dari Tuhan. Kami hanya pengelola. Pakailah kami agar kami mengulurkan tangan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, saya rindu mempersembahkan sebuah pujian untuk memuji nama Tuhan. Pujian ini dinyanyikan oleh penyanyi gospel singer dari gereja bawah tanah di Cina. Kata-kata pujian di dalam pujian ini sangat menyentuh
di mana pujian ini mengatakan bahwa aku ingin memuji Engkau Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Dan aku ingin memuji Engkau Tuhan karena Engkau yang telah memilih aku di antara lautan manusia. Tuhan menemukan aku. Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku. Tuhan yang telah mengangkat aku dari debu. Siapakah yang tidak ingin memuji Tuhan? Orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan, pasti mulutnya penuh dengan puji-pujian karena kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Keadilan Tuhan tidak cukup dinyanyikan dengan lagu. Tapi inilah kerinduan kita, senantiasa rindu menyukakan hati Tuhan, dan biarlah setiap hati boleh memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya kurang bisa di dalam pelafaran bahasa Mandarin. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Tapi biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biar kita senantiasa rindu untuk memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita.充满整个山河。
我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的公义，在这宽阔的大地上，谁不感谢赞美你？在这宽阔的大地上，谁不感谢赞美你？Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita kembali diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan seperti biasanya bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki roti, mari kita mempersiapkan terlebih dahulu supaya tidak menjadi penghalang ketika kita makan roti dan minum anggur yang ada di tangan kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur, dan seperti biasanya firman Tuhan senantiasa mengingatkan setiap kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah tadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Begitu juga di dalam pujian, persembahan pujian yang barusan kita dengar, yang berkata, Cuah aiwo chan meni. Tuhan, ku memujimu. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengangkat kita, yang telah menyelamatkan kita. Bahkan kasih-Nya yang besar, keajaiban perbuatan ajaibnya telah kita terima. Dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Dan seharusnya setiap kita hendaklah juga kita hidup mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita datang di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kita sadar bahwa hanya oleh karena kasih Tuhan, perbuatan ajaibnya, kita ada sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan juga melayakkan kita menerima roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan juga anggur sebagai lambang daripada darah Kristus. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa dari setiap kita yang sudah kita lakukan, yang kita pikirkan, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena sekali lagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menerima undangan Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan segera kami terima. Menerima roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus dan menerima anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus yang telah mengasihi kami, yang telah melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami ada sampai detik ini. Ada banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau mengajar kami dan memberikan kami kasih-Mu yang begitu besar,
tetapi kami tidak hidup di dalam kasih itu. Tuhan ampuni kami, biarlah tidak menjadi penghalang berkat ketika kami mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan melayakkan kami saat ini. Demi Kristus Yesus, kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima baptisan sidi, diundang untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita semua mengangkat roti kita. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur, marilah kita makan roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Marilah kita menerima dengan ucapan syukur dan marilah meminumnya. Mari kita bersyukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa hanyalah Engkau satu-satunya Allah yang telah menyelamatkan kami. Hanyalah Engkau satu-satunya Allah yang layak menerima puji dan hormat. Hanyalah Engkau satu-satunya Allah yang punya kasih yang begitu besar yang telah menyelamatkan kami. Tubuhmu terpecah-pecah, Engkau rela menderita, bahkan Engkau memberikan darahmu, hidupmu kepada kami, supaya kami mendapatkan kehidupan yang berasal daripada Engkau. Bapa di surga, biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam setiap aspek kehidupan kami harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah kasih Tuhan itu yang menggerakkan hati kami, supaya mereka juga lewat kehidupan kami, mereka menemukan dan merasakan kasih yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami juga, mereka juga mencari Engkau, bahkan menerima Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Biarlah kami tidak hanya berkata-kata bahwa kami sudah mengalami kasih Tuhan, tapi biarlah kami juga menghidupi kasih itu lewat perbuatan kami setiap hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam studi kami, di dalam profesi kami, pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami.
biarlah sepanjang kehidupan kami ke depan, kami senantiasa memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup di dalam kasih-Mu, supaya kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dan lewat hidup kami, sungguh nama Tuhan dipermuliakan, dan sungguh hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa syukur kami, dan kami juga percaya Tuhan senantiasa memberkati umat-Mu yang senantiasa berharap kepada Engkau saja. Mari jemaat Tuhan, dengan hati yang sungguh, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.恭喜发财，新年快乐，万事如意. Kami atas nama majelis dan seluruh pengurus Gereja Sion HK mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk seluruh keluarga dari Gereja Sion HK. Amin. Tuhan memberkati. 恭喜恭喜，新年快乐！上帝祝福你们。主内的弟兄姐妹，大家好！今天我在这里恭祝大家新春快乐，万事如意，身体健康，愿神从前怎么样的祝福你们，到现在还是一样的祝福你们。
虽然我们是在疫情期间，大家不能够来教会聚会，但是神的恩典永远都在我们身上。新年快乐，新年好，恭喜发财，万事如意，身体健康，恭喜恭喜！